Yang terhormat kepada CEO dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk, Bapak Ali Mas Adi. Yang terhormat kepada pemimpin Des Kredit Mikro Kecil dan Konsumer, Ibu Nur Aini dari BPD DIY. Yang terhormat kepada Direktur Kesatriaan Entrepreneur Indonesia, Bapak Tri Agus Bayu Suseno dan Bapak Heri Purwanto. Dan yang terhormat kepada perwakilan Peternak Muda Indonesia, Bapak Binander. Dan yang terhormat kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah menghadiri acara pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara hari ini, yaitu penutupan program Kesatriaan Peternak Muda Angkatan Kedua, kelas agribisnis Ayam Petelur, Rabu 30 Maret 2021, yang tentu saja dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Agenda yang pertama hari ini adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Kesatriaan Entrepreneur Indonesia kepada Bapak Tri Agus Bayu Suseno. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu, Bapak-Bapak yang dari perwakilan dari BPD, yang tadi sempat ngisi acara, sedikit ngisi memberikan acara. Terima kasih Pak Ali Mas Adi sebagai CEO dari PT Widodo Makmur Unggas, Mas Pur, penanggung jawab untuk kelas yang ada di Kesatriaan ini, dan tentunya semua peserta yang sudah mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan terakhir kita selesai ini, dan juga ini kebetulan ada perwakilan dari angkatan kelas angkatan pertama Mas ya, jadi bisa hadir di sini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, kondisi
sehat jasmani dan rohani, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana sesuai dengan rencana di awal. Baik. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta, karena kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bisa di tempat ini, sehingga kita bisa saling sharing, bisa saling mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman. Tentunya pada waktu mengikuti program kelas itu bisa memadukan antara apa yang diberikan secara teori, secara materi yang sudah disampaikan oleh para guru-guru, para senior-senior, dan juga tentunya diaplikasikan dengan praktek. Kan kemarin ada teori, ada praktek. Itu bisa dikombinasikan sehingga apa yang didapatkan, teori, praktek yang bisa didapatkan, kami semua berharap bahwa apa yang diberikan oleh tim Kesatrian Entrepreneur ini bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya itu bisa diterjemahkan langsung di lapangan. Ya, tadi pada waktu saya ikut sebentar di kelas, kira-kira apa yang nantinya akan dilanjutkan lagi setelah program ini selesai, itu yang kami semua sangat berharap. Supaya apa yang selama pendidikan, selama pelatihan di dalam ini, itu semuanya bisa mendapatkan sesuatu, terlebih kalau semua punya keberanian, punya semangat untuk saya besok itu harus bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan selama saya mendapatkan ilmu pendidikan mengenai bagaimana mempersiapkan, membudidayakan kemarin yang diajari mengenai layer atau ayam petelur. Ya, walaupun tadi Ibu sedikit disampaikan tadi, walaupun dimulai dari yang kecil, angkanya apakah 100, apakah 500, apakah nanti suatu saat bisa ukuran ribuan, 3.000, itu semua tentunya melalui proses. Proses itu yang kadang-kadang kita memulainya kapan saya berani, kapan saya akan bisa memulai ini. Kadang-kadang itu kita harus ada mensupport, ada yang harus mensupport, kadang-kadang harus ada yang bisa memberikan pencerahan, kadang-kadang juga bisa dapatnya dari teman, dari lingkungan, dari kanan kiri, bahwa yuk kita bareng-bareng, yuk kita rombongan, yuk kita ikuti senior yang kemarin sudah mencoba dan sebagainya. Tapi pada dasarnya bahwa kita menyiapkan tempat ini, pelatihan ini adalah bagaimana mempersiapkan teman-teman semua ini, generasi muda ini, untuk nantinya bisa, tadi kalau Ibu waktu menyampaikan, bisa lebih menyiapkan peluang kerja atau bisa menyiapkan tempat pekerjaan bagi orang lain, minimal bisa meng-create aktivitas sendiri. Jadi tidak hanya menggantungkan bahwa saya besok ngikutin apa yang sudah ada di luar, tapi bagaimana kita nantinya bisa menyiapkan, karena tempat ini kan bagaimana mempersiapkan calon-calon pengusaha muda, calon-calon yang bisa memulai sesuatu usaha yang baru, walaupun dimulainya dari skala yang kecil. Jadi pesan kami adalah kita, terutama adik-adik ini, jangan sampai berkecil hati, jangan sampai merasa bahwa saya masih kecil Pak, saya belum mampu Pak, saya belum berani Pak. Itu boleh saat ini, masih di ruangan ini, di lingkungan ini, tapi nantinya setelah selesai dikombinasikan dengan apa yang kemarin sudah didapatkan semua, harus punya keberanian. Keberanian untuk memulai sesuatu, tadi sudah disampaikan, kalau sudah ada yang membantu untuk menyiapkan pendanaannya. Bagaimana dananya itu tidak harus besar. Bagaimana supaya dana dikelola dengan baik, besok menjadi dana yang bergulir, menjadi yang lebih banyak. Suatu saat dari pengusaha yang skala masih kecil, semua akhirnya nanti ke depannya bisa menjadi ukuran yang lebih besar lagi. Nah itu yang kita harapkan, sehingga cita-cita kami semua, kita semua ini bisa memberdayakan dari yang mulai dari kecil, apakah sampai ke tingkat UMKM, apakah nanti sudah merambah, sudah mulai naik lagi ke usaha yang lebih besar lagi, dan kita berharapnya suatu saat
lulusan-lulusan dari KEI ini suatu saat juga akan menjadi pengusaha yang besar juga. Ya, kira-kira punya keyakinan yang tinggi enggak? Semangat enggak? Nah, itu yang kita harapkan semuanya. Jadi Mas Pur dan kawan-kawan di sini ngajarin itu bukan hanya ngajarin teorinya, tapi ngajarin teori dan praktek, dan tugas kita semua sama-sama supaya para lulusan ini nantinya bisa menerapkan apa yang didapat nyata yang ada di lapangan, bahwa saya coba Pak, berani, besok usahanya semakin besar, dan semoga sukses dan semuanya menjadi orang-orang yang bisa lebih maju lagi. Ya, rasanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili dari Kesatrian Entrepreneur Indonesia ini mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan selama di pelatihan ini, dan kami juga sangat mengharapkan semua supaya semua setelah selesainya dari tempat ini, dari sekolah, dari lembaga pendidikan ini, itu bisa menjalankan sesuai dengan yang sudah didapatkan dan diterapkan, diaplikasikan, dan kami semua berharap semoga semuanya bisa sukses di kemudian hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya merupakan sambutan yang akan diberikan oleh perwakilan dari Tani Muda, yaitu kepada Bapak Binandar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tumiyono dari Widodo Makmur Perkasa, yang terhormat Bapak Tri dari Yayasan Kesatrian Entrepreneurship Indonesia, yang terhormat Bapak dari WMU dan segenap jajaran Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari BPD, dan yang terhormat teman-teman semua peserta kelas, dan beberapa kawan dari Sekolah Tani Muda di belakang sana. Saya mewakili generasi muda, Pak. Saya mewakili generasi muda, saya mewakili para pemuda-pemudi yang di luar sana maupun yang terlibat di sini, mungkin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yayasan dan kepada Widodo Makmur karena telah ikut dan menginisiasi, sekaligus juga sebenarnya yang saya lihat bukan cuma menginisiasi, bukan cuma memberi pengajaran, tetapi juga sampai di level memfasilitasi. Hal-hal yang sering terjadi di luar adalah para teman-teman ini, anak-anak muda, sering pengen dan punya kemauan yang keras, tetapi kok susah gitu mengakses banyak fasilitas begitu. Rasa-rasanya ya terima kasih sebanyak-banyaknya perlu kita haturkan kepada yayasan dan kepada perusahaan yang turut memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kegiatan kelas ini. Yang kedua mungkin saya pengen lebih ke teman-teman peserta sih, karena hal-hal yang kita dapat di sini insya Allah sangat bisa diterapkan begitu di lapangan, dan teman-teman bisa silakan untuk kemudian mengeksplor pengetahuan-pengetahuan yang didapat di sini, kemudian juga ikut apabila ada fasilitas yang masih terus diberikan, ikut akses bisa gitu. Misalkan teman-teman di sini kok cocok begitu dengan keilmuan-keilmuan yang diberikan oleh misalkan Pak Yoyo atau Pak Bin atau mentor-mentor yang lain, jangan ragu untuk terus-terusan mengakses ilmu. Maksud saya penutupan kelas bukan berarti penutupan akses terhadap pengetahuan yang ada begitu. Jadi teman-teman bisa jangan sungkan, jangan ragu untuk terus mengakses hal itu. Yang kedua juga yang ketiga mungkin di antara teman-teman sendiri ada beberapa hal yang kemudian bisa kita menjadikan pegangan begitu agar kegiatan-kegiatan yang berjalan atau kemudian nanti kalau teman-teman membuat usaha bersama begitu, ada beberapa prinsip yang insya Allah bisa dijadikan pegangan. Pegangan kalau dari teman-teman Sekolah Tani Muda sendiri ada beberapa prinsip yang apa ya, bisa dibilang itu menjaga kebersamaan kami gitu sampai
Untuk saat ini kita Sekolah Tani Muda sampai di angkatan 11. Tetapi angkatan pertama kita selenggarakan dari tahun 2014. Jadi kita bisa bertahan dalam jangka waktu tersebut, tentunya ada prinsip-prinsip yang dipegang. Beberapa prinsip bisa diringkas dalam 3 prinsip. Yang pertama adalah kemandirian, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kebersamaan. Kalau mengenai kemandirian, teman-teman pahamlah. Jadi kita harus menjaga kemandirian agar tidak mudah terbelokkan begitu nilai-nilai yang selama ini dipegang. Kalau untuk kesetaraan, kayaknya prinsip tersebut juga muncul karena kita sering melihat gitu, atau kita mengkoreksi beberapa hal yang di belakang atau di masa lalu sering-sering terjadi elitisme begitu, sehingga keputusan-keputusan yang lahir justru keputusan-keputusan yang diambil oleh si elit, bukan keputusan yang hasil dari kesepakatan bersama. Kalau teman terus menjaga kesetaraan, insya Allah nanti keterlibatannya juga akan lebih banyak, akan 100% orang yang terlibat begitu. Yang ketiga adalah konsep kebersamaan, ya kebersamaan, ngapain apapun bareng-bareng. Ada kesulitan, kalau bisa malah jadikan kesulitan pribadi jadi kesulitan bersama begitu. Jadi jangan ragu untuk nge-share bareng-bareng. Nah itu mungkin sedikit dari saya yang seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman setelah ini jadi punya usaha bersama-sama, dan kalau bisa usaha bersama-sama juga sifatnya menyokong usaha yang sudah berjalan sendiri-sendiri. Saya tadi sempat tanya ke teman-teman yang di belakang usahanya akan apa gitu, ya cukup asik lah. Jadi saya dengar dari teman-teman akan bikin heater untuk kandangnya ya. Mudah-mudahan heaternya itu juga ini bisa untuk kemudian teman-teman jadi punya kandang sendiri-sendiri, penjualan heaternya pertama ya ke teman-teman sendiri gitu. Baru kemudian nanti akan melebar ke teman-teman yang lain yang di luar sana. Satu, bahwa kita anak-anak muda ini ke depan begitu akan sekitar tahun 2030 akan mengalami bonus demografi. Banyak negara yang kemudian menjadi pemimpin atau leader di level globalnya karena mereka mengalami bonus demografi. Jadi saya kira yang akan mengalami itu kita sekarang mungkin di umur 20-30, untuk 2030 paling masih di umur 40 atau 50. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyadari itu, kita akan menjadi pemain, tidak sekedar objek atau tidak sekedar penonton. Tetap semangat teman-teman. Saya haturkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti sampai akhir, dan saya haturkan terima kasih untuk seluruh jajaran yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan dari CEO dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk kepada Bapak Ali Mas Adi, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tumyono yang telah hadir secara virtual, dan Pak Bayu sebagai pimpinan dari yayasan, serta rekan-rekan dari BPD DIY, Bu Aini, serta rekan-rekan yang lain. Mas Pur, terima kasih telah kasih ada ruang untuk belajar bersama, karena memang kita ada tujuan mulia tadi, bagaimana kita mencetak entrepreneur muda. Tadi saja dikomplain sama di rapat, kenapa yang muda jadi entrepreneur, kenapa yang tua ditinggalkan gitu katanya. Jadi yang tua pun juga harus berat jadi entrepreneur seperti itu. Jadi ini kita alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita semua dan membuka cara berpikir kita, mindset kita perihal sebuah entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa yang tadi yang sampaikan Mas Nander, Mas ya. Jadi kreatif dan berani. Tadi dikatakan Pak Bayu, berani mencoba. Kalau nggak berani ya bukan entrepreneur. Dan juga bisa menangkap peluang baru. Dan di sini alhamdulillah kita di yayasan ini dengan bekerjasama dengan PT Widodo Makmur Perkasa Group itu banyak sekali ruang untuk
membuka atau ruang untuk bisa berkolaborasi sehingga apa kita bisa mencetak entrepreneur muda dari sisi dari pertanian. Jadi kita ada kebutuhan terhadap jagung dan sebagainya. Jadi alhamdulillah di Kesatria Petani Muda angkatan pertama, kemudian kita yang kedua ini peternak muda untuk angkatan peternak khususnya di bidang layer, ini luar biasa sebenarnya. Nanti akan muncul lagi sampai dengan industri di hilirnya, sampai dengan produk-produk turunan. Untuk apa? Untuk kita menjadi sebuah jaringan yang luar biasa dari industri hulu sampai dengan hilir. Karena apa? Karena kita ini bergerak di industri yang sangat tepat, industri yang berhubungan dengan produk pangan dan pakan. Jadi kalau pangan itu berhubungan dengan manusia. Jadi kalau jagung itu bisa masuk manusia maupun bisa masuk di ternak. Pakan jagung untuk ternak unggas. Kemarin kita ada mungkin kedelai atau kacang koro dan sebagainya itu juga untuk ternak. Dan nggak kalah pentingnya produk yang kita hasilkan ini produk-produk yang berbasis protein hewani, telur. Jadi teman-teman ini harus berbangga hati bahwa kita jadi entrepreneur di bidang layer komersil. Ini berbangga hati bahwa kita ini salah satu support walaupun kecil-kecil tapi kalau jumlahnya banyak jadi besar. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak hanya bergerak di membuat produksi yang efisien untuk peternak telur, tapi bagaimana kita nanti ke depannya bisa membuat atau produk yang telur yang sudah diolah kita marketnya tidak hanya ke Indonesia, bisa saja ke luar negeri, bisa saja diekspor. Itu harus sampai ke arah sana. Belum nanti ada produk lagi yang daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Jadi ini alhamdulillah kita diberikan sebuah ruang untuk membuka mindset kita bahwa ruang untuk bekerja, untuk mandiri itu sangat luas sekali. Dan alhamdulillah nih kita peran aktif dari perbankan nih, lembaga ini alhamdulillah sekali disupport. Karena dulu kalau orang mau jadi pengusaha itu saya punya modal apa? Itu yang sering jadi pertanyaan. Tapi sekarang ini pemerintah menggerakkan dan mewajibkan perbankan kalau nggak salah ini harus ikut membantu menggerakkan perekonomian secara nasional. Kalau enggak nanti secara nilai mungkin kurang bagus nih. Karena apa? Karena kita tahu semua bahwa tadi yang sampaikan Mas Nanda bahwa ada istilah bonus demografi. Jadi angkatan muda kalau ini enggak dioptimalisasi untuk jadi pengusaha bahaya ini. Nanti akan jadi tukang demo nih. Lemas Pur tukang demo dulu tuh. Memang harus kita energi positif, energi yang sangat besar ini harus kita arahkan ke tempat yang pas. Biar apa? Biar negara kita ini bisa lebih maju. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di negara sendiri. Ini jadi tantangan kita semua. Jadi alhamdulillah dari sisi perbankan sudah disupport, dari sisi industri ini kita memfasilitasi dan ada yayasan yang bergerak di bidang ini. Alhamdulillah sekali. Jadi kita turut berbangga hati. Semoga nanti ke depannya yayasan ini bisa mengeluarkan banyak sekali entrepreneur muda dari segala bidang, baik dari industri di hulu, jadi petani-petani sampai dengan industri hilir. Bagaimana produk-produk ini bisa dekat dengan konsumen. Itu menjadi PR kita bersama. Mungkin itu saja dari saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan semua. Jadi semoga hasil pembelajaran baik teori maupun praktik di lapangan bisa bermanfaat dan bisa berkelanjutan. Jadi ini jadi sebuah keluarga besar. Jadi keluarga besar dari Yayasan Entrepreneur Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Mas Adi atas sambutan yang luar biasa. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Chairman dan CEO dari PT Widodo Makmur Perkasa, sekaligus pengukuhan kelulusan seluruh peserta dari program Kesatriaan Peternak Muda kelas angkatan kedua kepada Bapak Insinyur Haji Tumiana MBA. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak siapa namanya ini. Saya nggak akan ngomong
kemarin udah ngomong dengan forum yang sama. Sekarang saya balik, teman-teman sebelum saya ngundang dari para peserta, dari BPDDIY saya ucapkan terima kasih dan rekan-rekan direksi yang mewakili offline di Kesatriaan Entrepreneur Indonesia. Sekarang saya pengen tahu, pengen dengar. Coba anak-anak yang di belakang setelah setelah seminggu atau 2 minggu ya, 2 minggu di sana atau seminggu di sana, apa sih kesan yang yang mau disampaikan supaya semangat dan tujuannya sama? Coba siapa yang bisa berani ngomong di depan? Interaksi di sini yang di belakang sana. Siapa Mas Pur? Mas Pur kemana Mas Pur? Nah, siapa yang berani ngomong? Coba apa yang pengen disampaikan, pengen ngobrol setelah kemarin kita ngomong di depan, ada Pak Dirut DIY, ada macam-macam gitu ya. Itu masih mute itu di sana, belum bisa kedengeran. Coba pengen dengar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pesan yang setelah mengikuti acara Kesatriaan Petani 2 ini, yang pertama, sebelumnya kita semua teman-teman dari sini itu dari background yang berbeda-beda dan tetapi mempunyai jiwa semangat muda yang sangat tinggi. Kemudian kemudian ada lembaga Yayasan Entrepreneur yang membantu kita untuk dikasih pelatihan menjadi peternak tani muda. Setelah mengikuti acara kemarin, yang pertama ilmunya sangat menarik dan informatif banget bagi kami dan semua teman-teman. Terus kalau untuk fasilitas sangat bagus sekali ya untuk fasilitas pelatihan. Terus apalagi ya, ya dari saya dan teman-teman kemarin setelah berdiskusi, semoga setelah habis pelatihan ini yang kita harapkan nanti masih ada istilahnya sambung dan bimbingan kepada kita teman-teman, karena banyak dari teman-teman di sini setelah mengikuti kegiatan ini mau mempraktekkan hasil ilmu yang telah diberikan selama 7 hari pelatihan ini. Begitu Bapak. Yang lain ada enggak? Artinya gini, kita itu kan coba biar kamu tangkap, aku belum dapat tangkap alurnya. Ini masih masih basa-basi. Jadi di sini ada perbankan. Di sini ada lembaga namanya Kesatriaan. Terus yang berdiri di situ itu namanya ada Pak Ali yang akan mengoptik itu membeli produkmu kalau nanti di pasar mengalami kendala, gitu ya. Kalian udah disiapin 1 fasilitas, 2 funding support. Funding support itu keuangan bahasa terangnya itu ya. Support dari lembaga keuangan. Ketika ada offtake pasar, apa yang kau tangkap sekarang? Kira-kira semangatnya apa? Dari pelatihan ini ya, yang kita inginkan, yang kita inginkan itu adalah menjadi entrepreneur, karena kemarin kita pelatihannya ternak itu dan beberapa teman dari background peternakan, kita semua itu menginginkan untuk
membuat kemitraan tentang layar begitu Pak. Jadi kita kemarin yang diskusi teman-teman kita iuran dan kita membuat kandang dan mengisi kandang itu dengan layar, kemudian nanti untuk dari hasilnya ada divisi usaha nanti untuk memasarkan begitu. Oke, Mas Pur mana Mas Pur? Mas Pur ada nggak? Mas Pur ada di situ nggak, Mas Mas Bayu? Ada ya? Apa namanya? Belum ketangkep. Jadi gini, Mas Pur, tolong sampaikan message ke mereka. Kita tuh doing bisnisnya berkelompok supaya tadi kan masih pikirannya masih nih, masih belum dapat saya. Jadi tidak ada yang patungan tadi. Ini lembaga keuangan kita datangkan. Bukan kita datangkan. Kita mohon untuk bisa kolaborasi itu untuk bisa membanding kalian gitu. Membanding sehingga bentuk bisnisnya tidak spot-spot satu-satu. Jadi kalau misalnya kelompok satu nih, kalau kemarin ngomong pertanian ada yang punya akses lahan gitu. Kita bicara akses lahan. Kita yang akan orkestrasi. Sama ini nanti 2-3 angkatan jadi satu klaster misalnya. Berseratus. Kalau berseratus itu kalau economic scale-nya layer itu kira-kira angkanya misalnya di 2000. Hitung-hitungannya 2000 ekor. Berarti kita bikin klaster satu kawasan gitu berkelompok. Pengurusnya kalian bisa satu pengurus, nanti tahun berikutnya berganti supaya itu kelembagaannya itu terbentuk. Jadi kalau misalnya kita bicara angkatan 1, angkatan 2, satu line kita gabung untuk melakukan penanaman jagung misalnya, atau bikin layar 1 titik jumlahnya 100.000, tapi di situ di-honori oleh angkatan 1 dan angkatan 2. Bikin lagi lah dari situ nanti masing-masing bertebar gitu ke wilayahnya masing-masing sehingga kita bisa tumbuh. Artinya praktek itu ada di dalam satu kawasan sehingga itu bisa tumbuh di-lead oleh 1-2 orang pengurus, sehingga banknya juga nggak takut kita Widodo Makmur juga ikut andil dalam pengawasan ke engineering-nya dan ke manajemenannya. Gitu Mas Pur. Biar message-nya dapat nih, bukan habis pelatihan terus rampung bubar, bukan gitu. Itu langsung kerja gitu. Gini Pak, pelatihan kemarin ini memang pelatihan dasar ya, supaya menarik ke teman-teman. Bahkan kemarin ketika kita evaluasi, teman-teman peserta ini udah awal hari pertama, hari kedua itu malah ada yang sudahnya pengen pulang kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah 3 hari semakin menarik. Nah malah kesimpulannya ternyata 6 hari itu tidak cukup. Malah sampai tengah malam teman-teman minta materi terus sampai 2 malam terakhir itu sampai jam 12 malam. Nah kemudian kesepakatannya teman-teman ingin membentuk kelompok. Jadi ini hanya awal Pak, sebenarnya yang 5 hari ini tidak cukup. Jadi yang paling penting itu pasca pelatihan. Nah kemarin hanya kita berikan sisi praktek budidaya, teknis, tapi pasca pelatihan kita akan kuatkan di penguatan di ekonominya. Nah mengenai konsep gimana berkelompok membangun ekonomi juga belum kita sampaikan secara detail, karena pasca ini kita akan mengadakan pertemuan lagi dan membangun planning bersama-sama, termasuk yang soal membangun plantation jagung bersama teman-teman muda, kemudian dengan lahan secara kolektif, termasuk dulu membangun kompleks ayam layer dalam satu kawasan tapi dikelola oleh anak-anak muda. Nah gagasan-gagasan ini pasca pelatihan nanti akan kita eksplorasi, nah sehingga semua sentra-sentra agribisnis itu dikelola oleh teman-teman di anak-anak muda yang menjadi manajer, yang mengelola, dan kepemilikannya juga di teman-teman juga. Tapi manajernya bisa langsung didampingi langsung oleh WMU di holding kita. Nah, satu lagi mungkin Pak, dari teman-teman peserta yang punya perspektif. Nah, kalau si Benny ini, dia sudah beternak, orang tuanya sudah beternak Pak. Coba tangkapannya Pak. Jadi ini harus kita kolongin dulu Mas Pur. Kalau lepas satu-satu bubar tuh.
nggak ngerti nanti nggak ada hasilnya. Sehingga setelah menjadi klaster, kampung dalam satu kawasan, baru ini ditebar gitu. Sehingga awal-awalnya atas manage kita gitu, supaya mereka ada keyakinan untuk keluar dari dari kondisi. Ya silakan. Siapa? Mas Beni ya? Mas Beni lahir di mana? Saya broiler Pak. Cuman saya asalnya Ceper Pak, Ceper Klaten. Oh, Jabar, Serak. Oke, terus? Ya sebelumnya berterima kasih kepada pihak Yayasan Entrepreneur Indonesia dan WMU untuk memfasilitasi kita. Selama pelatihan 7 hari kemarin, sebenarnya kita dari yang benar-benar nol brutal Pak, itu sedikitnya kita udah banyak sekali ilmu tentang peternakan ayam layar yang kita terima. Cuman di sini tuh kita masih merasa kurang dalam arti ilmu yang diberikan, seperti kurang rinci gitu Pak. Kalau informasi atau ilmu yang diberikan mungkin sudah sangat baik. Cuman saya merasa periodenya itu kurang panjang, Pak. Begitu. Jadi di sini kita mau melangkah untuk punya peternakan sendiri, lalu menggunakan pinjaman kur seperti itu. Jujur saja belum punya mental, Pak, untuk melakukan pinjaman sebesar itu. Begitu, Pak. Oke, Ben. Jadi makanya supaya mentalnya naik, ini teman-teman dari perbankan ada. Jadi langkah pertama, Mas Pur, kita klasterin ke satu titik, satu kawasan. Jadi nanti kita bikin kawasan. Kalau kita dari pelatihan langsung suruh dilepas, itu nggak akan jalan. Jadi dari kelompok ini akan kita kumpulkan jadi satu, Ben. Nanti siapa yang mimpin, bukunya setiap tahun harus berubah. Tahun pertama atau 6 bulan yang mimpin Beni. Terus keuangannya misalnya siapa tuh yang pakai kacamata tadi namanya? Mas Okta. Mas Okta. Terus nanti sekretarisnya siapa bertiga. 6 bulan ganti. Sehingga tidak ada yang suudon. Nah, advice-nya oleh kita. Misalnya angkatan 1, angkatan 2 nanti tiba bikinnya layar semua. Udah. Semua udah pintar di dalam kawasan itu baru keluar satu-satu. Nah, terus klaster berikutnya, misalnya nanam jagung, jadi kelompok nih ber-500 supaya nanam 1.000 hektar. Udah pintar semua ber-500 baru ditebar lagi. Jadi polanya begitu, Ben. Kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, nanti BPD takut tuh. Kamu juga takut minjem, BPD-nya juga takut minjemin. Sehingga nanti kita kumpulin dulu jadi satu sekolah dalam waktu satu cycle. Kalau kita bicara layar berarti satu cycle 18 bulan, pengurusnya diganti 3 kali. Supaya tidak saling suudon atas advice dari Widodo Makmur. Nanti klaster berikutnya mau bikin apa? Oh, saya mau bikin ini Pak, broiler. Ya udah, berkelompok, ber-100. Nanti economic skill-nya kalau 100 itu berapa kali 1.000 berarti 100.000. Di-advise oleh kita, jalan, baru ditebar lagi. Jadi mekanismenya ke sana, Mas Pur. Kita bikin klaster satu-satu dari seluruh activity yang kita bisa meng-off-tick supaya mereka ngerasa secure, baru keluar dari kandangnya masing-masing. Nanti kita itu pun masih tetap harus diorkestrasi. Gitu. Gitu, Mas Pur. Kira-kira. Apalagi, Ben? Nah, ketangkep toh maksudnya Widodo Makmur? Ya, intinya kita di sini setelah pelatihan ini kita intinya harus melakukan suatu praktek lapangan yang itu benar-benar real. Secara tidak langsung kita didorong untuk punya satu peternakan yang itu dari segi fasilitas kita mungkin dibantu, segi keuangan dibantu, segi ilmu kita juga tetap didampingi, sampai dengan pemasaran mungkin kita didampingi, begitu kan Pak? Lalu maaf Pak, setelah di situ kita bisa semua, kita punya keyakinan semua, mungkin kita bisa menjadi mitra-mitra pecah gitu kan Pak? Ya, itu maksudnya. Jadi sampai kamu tadi pede
Pak saya mau ngutang 500 takut nggak bisa balikin. Supaya pede digabung jadi satu dulu. Nanti kan setiap orang kan keberaniannya beda-beda. Oh Benny udah latihan nih, 2 cycle udah berani keluar. Nanti siapa lagi keluar lagi terus gitu. Itu nanti akan menjadi orang-orang yang betul lahir real karena dia berani keluar dari dari kelompok tapi sudah punya kemampuan dan kemandirian. Oke. Dah cukup ketangkep Ben. Lagi? Ada lagi? Ya. Kemarin itu sebenarnya punya rencana teman-teman. Ya pengen Pak praktek kayak gini langsung. Cuman itu ini cuman bayangan ya Pak. Jadi dari Widodo itu punya suatu kandang yang itu untuk kita belajar Pak. Mungkin dari 22 orang ini kita investasi tapi bukan dalam bentuk kandang, tapi mungkin bisa dalam bentuk ayamnya dan biaya operasionalnya selama 1 periode gitu Pak. Jadi kita pengennya itu kayak, wah jangan pinjem kur dulu. Kalau kita bisa pakai cash, tapi sedikit aja. Tapi untuk fasilitas kandangnya kita bisa dipinjemi dari Widodo Makmur Unggas atau mungkin kita bisa menyewanya, tapi dalam ukuran harga yang relatif murah begitu Pak. Ya, jadi gini Benny, kita ada kewajiban dari pemerintah. Kenapa mendorong usaha? Jadi jangan Widodo Makmur. Pemerintah ini sekarang memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ada di bawah untuk bisa mengakses dana dengan bunga murah. Makanya di situ kita fasilitasi. Tidak apa-apa, nggak usah takut kamu, nggak usah takut. Jadi fasilitas itu dibuat bersama, nanti dipakai sama-sama. Nggak usah takut. Masalah gagalnya kan ada Widodo Makmur di belakangnya. Justru itu yang akan menjamin jalanmu akan baik. Makanya harus dibikin kelompok. Nggak boleh sendiri-sendiri. Gitu. Jadi supaya Widodo Makmur juga ngajarinya gampang. Kalau dibikin satu klaster, misalnya 10.000, itu digawangi oleh 10 orang, yang mimpin ada 1, nanti aset development-nya kita pinjamkan dari KUR dengan bunga yang murah. Kalau kalian mau patungan juga boleh. Tapi itu lama nanti kalau nggak bisa di speed up. Oke, ketangkep kira-kira. Saya sudah nangkep, itu teman-teman perbankan juga nangkep. Race-nya nanti kita develop sama-sama. Oke, dah saya nggak akan ngomong banyak karena udah saya cerita. Yang penting saya ketangkep. Sekarang kita bikin yel. Jadi kalau biar ada semangat bersama. Nanti kalau saya ngomong petani dan peternak muda Indonesia, kalian jawab maju terus, gitu, berdiri, biar ada semangatnya. Ayo berdiri. Jadi itu nanti saya udah ke capture maunya, terus nanti kelompoknya seperti apa. Dah supaya semua jalan. Oke, dari perbankan nanti setelah ini ada mau disampaikan, monggo loh Bu. 1, 2, 3. Petani dan peternak muda Indonesia, maju terus jawabnya. 1, 2, 3. Petani dan peternak muda Indonesia, maju terus. Kurang semangat, suaranya nggak ada. 1, 2, 3. Petani dan peternak muda Indonesia, maju terus. Oke, dah. Sekali lagi biar semangat. 1, 2, 3. Petani dan peternak Indonesia, Maju terus. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari BPDDIY, saya persilakan siapa yang mewakili Ibu atau Bapak. Jadi ketangkep. Jadi materialnya kita akan bicara per klaster supaya anak-anak ini biar ketangkep, Bu. Silakan, Bu. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Tumiono yang saya hormati. Kemudian Pak Pur dari Kesatrian Entrepreneur dan teman-teman semua. Jadi saya mewakili BPDDIY sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh Kesatrian Entrepreneur Indonesia.
Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai ilmu, kami siap. Dan tadi di dalam sosialisasi pun sudah saya sampaikan Bapak, bahwa untuk teman-teman ini harusnya membuat satu kelompok, di mana kemarin kita mendapatkan sebuah analisis untuk 3.000 ayam petelur. Kalau misalnya satu kandang dengan 3.000 ayam petelur ini, kita angkatkan dengan satu kelompok ini, itu sebenarnya satu personel itu kurang lebih hanya bermodal 20 juta. Nah, ini bisa kita fasilitasi dengan KUR. Dengan adanya kelompok berdiri, nanti di belakangnya Widodo Makmur, kita harus yakin bahwa usaha ini pasti berkembang, pasti sukses. Dan nanti teman-teman setelah berkelompok dalam satu kawasan, saya yakin Pak Tumiono pasti akan mengusahakan lahan untuk kita semua berbarengan. Jadi nanti satu lahan atau satu kandang yang berkelompok, bisa jadi nanti di sekitar lahan kelompok ini tadi akan muncul lahan-lahan atau kandang-kandang ayam yang mungkin dari teman-teman itu akan dimiliki perorangan, tetapi tetap dalam satu kawasan. Itu Pak Tum yang perbankan pun sebenarnya menginginkan, karena dengan adanya satu lokasi, kita dalam melakukan pembinaan itu akan lebih mudah. Dan dalam biaya pun akan lebih efisien. Mungkin dari saya mewakili BPD siap untuk membiayai dari teman-teman intermediate peternak muda ini dalam mengembangkan usahanya. Oke, tangkap Bu. Sama ya Bu, udah pikirannya. Oke. Demikian Pak Tum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu. Jadi itu anak-anak muda itu dengerin. Kita pertama mesti berkelompok dulu, nggak boleh satu-satuan. Supaya kalian akan belajar. Jadi belajarnya jangan di ruang kelas ini, nggak perlu lama-lama. Memang seminggu itu cukup. Jadi nggak boleh lama-lama. Maksimum 10 hari, Bor. Jadi itu yang terjadi. Nanti habis itu langsung bikin klaster baru. Terus klaster baru. Dari kelompok-kelompok ini kita buatkan PKS sama perbankan, kita advice di belakangnya, Bor. Jadi itu yang akan kita lakukan. Yang nggak cocok, tadi yang keluar dari kelas nggak apa-apa. Itu artinya semangatnya belum dapat. Hidup ini kalau kemauannya nggak ada, jadi nggak perlu didorong. Nanti didorong pun gangguin. Jadi kalau saya cerita kemarin ke teman-teman muda, kalau nanam jagung itu 1-2 hektar setahun bisa untung 120 sampai 140 juta, kalian bisa naksir cewek cantik pakai Pajero, nggak salah juga sama. Kalaupun kita menanam layer juga misalnya 1.000, berarti sehari itu kira-kira akan ketemu 100 kilo. Jadi 1.000 itu kalau dibagi kira-kira 12, berarti menjadi sekitar 100 ya. 100. Itu 100 itu berarti besarannya 100 kali 20.000 kira-kira 2 juta. Jadi dalam sebulan mau dapat uang seberapa besar? Itu kira-kira dalam setahun kalian tidak akan kurang dari 150 sampai dengan 200 juta dengan asumsi economic skill-nya ketemu di angka paling tidak 1 orang 1.000. Jadi kalau satu kelompok nih Bu, nanti kalau kurang dari 1.000 hasilnya nggak maksimum, orang nggak tertarik. Jadi minimal economic skill-nya 1 bulan orang itu bisa mendapatkan keuntungan bersih lebih daripada 10 juta. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman muda semua. Jadi organisasi ini tetap ada. Di ruangan ini offline ada Mbak Nur namanya, nanti yang akan menjembatani kalian untuk menjembatani cari fundingnya dari perbankan, dan kebetulan di dalam forum ini ada perbankan dan ada juga support dari pemerintah untuk bisa mendevelop ini semua. Terima kasih saudara sekalian dan Bu Ibu dari BPD dan rekan-rekan direksi dari Widodo Makmur. Terima kasih. Biratullah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Tumiono atas sambutan yang luar biasa. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kelulusan kepada para peserta Kesatriaan Ternak Muda Angkatan Kedua yang akan diwakilkan kepada Saudara Octavianda, Saudari Laurencia Helen,
Saudara Beni, Saudara Kansa Aglazia, dimohon untuk menuju ke panggung. Sertifikat akan diberikan oleh Bapak Ali Mas Adi selaku CEO dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Yang akan diberikan juga oleh Bapak Heri Purwanto dan Bapak Tri Agus Bayu Suseno, dan kemudian juga akan diberikan oleh Ibu Nur Aini. Mungkin bisa diwakilkan oleh Mas Binandar. Kami persilahkan. Diri dibuka. Buka. Isinya juga. Oh, itu Okta namanya ganti. Yang tukar Pak namanya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Komar. Kepada Bapak Komar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan bersama ini untuk satu tujuan yang baik, untuk satu tujuan besar, kita mengembalikan kembali tujuan yang telah diberikan kepada kita oleh pendahulu bangsa kita. Ini kita bisa bersama-sama mewujudkannya. Dengan segala kerendahan hati, mari bersama kita tundukkan
diri kita, kita heningkan cipta kita, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, semoga semua perjalanan kita ini diberkahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara. Acara ini akan kita tutup dengan prosesi foto bersama-sama di depan joglo. Terima kasih atas semangat dan antusias yang luar biasa dari seluruh peserta yang tentu saja didukung penuh oleh Yayasan Kesatriaan Entrepreneur Indonesia, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Widodo Makmur Unggas Tbk, dan Bank BPT DIY. Semoga program kesatriaan peternak muda angkatan kedua ini memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa dan dapat mencapai tujuan bersama. Maju terus peternakan muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.